Siapa yang buka laci saya? Aduh, mana flash disknya? Itu kan flash disknya yang ada Adit sama Kejora ciuman. Aduh. Halo, Vika. Cepat ke ruangan saya ya. Iya, Bu. Siapa yang ke ruangan saya tadi? Alina, Bu. Tadi katanya mau ngambil flash disk. Soalnya dia butuh buat save file kerjaannya. Alina? Kok tiba-tiba mati sih? Aku kan mau tahu isinya apaan. Nyebelin deh. Malah sekarang nggak bisa ke play. Aku nggak bisa sih. Ayo dong. Alina, kamu lagi liatin apa? Mah, apa isi rekaman ini? Rekaman itu di dalam flash disk itu? Ya CCTV kantor aja. Kan CCTV untuk sehari-hari kegiatan kantor. Maksud kamu apa sih? Mami pasti bohong kan? Mah, aku udah sekilas ngeliat di sini tuh ada Aditya sama Kejora. Kalau emang ini CCTV kantor, harusnya Mama tuh punya semuanya dong, bukan video yang ini doang. Enggak sayang, itu ada Kejora karena waktu itu Kejora sempat masuk kantor kita kan. Dan itu cuman Mama berhasil waktu itu juga ngeluarin dia, makanya nggak ada apa-apa lagi di situ. Cuman mereka lagi kerja aja. Mama nggak bohong kan? Enggak sayang, kenapa sih kamu selalu bilang Mama bohong sama kamu? Kita kan sama-sama benci sama si Kejora. Kalau ada hal negatif tentang dia, pasti Mama bilang sama kamu. Mama kan butuh dukungan kamu untuk menyerang si anak pelakor itu, ya enggak? Udah sayang, kamu jangan mikir apa-apa ya. Gak ada apa-apa kok di sini. Ya udah, ini Mama cabut ya sekarang ya. Mah, aku udah ngopi file aku loh ke situ. Iya, nanti Mama copy ke flash disk yang baru, oke? Ya. Aku harus cari tahu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada apa dalam rekaman itu? Ma? Pak, hampir saja Alina melihat video CCTV Aditya ciuman sama Kejora. Apa? Terus? Ya dia nggak lihat, karena kan videonya rusak. Aku mau bakar flash disk ini. Bakar. Tapi aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Nanti pas Alina kerja di kantor kamu, bilang sama karyawan kamu jangan pada ngerumpi soal Kejora dan Aditya waktu Alina koma. Ya? Beres, ya? Aku yakin banget kalau Mama tuh bohong sama aku. Alina, cewek itu siapa? Teman kamu? Bukan. Dia itu saudara tiri aku. Anak dari istri kedua Papa. Udah ya, nggak usah dibahas ya. Apa benar kecurigaan aku selama ini? Kalau Kejora itu berusaha ngedeketin Adit. Awas aja ya Jora, kalau sampai aku tahu kamu ada hubungan sama Adit, kamu akan nyesel. Halo Alina, gimana kabar kamu? Aku baik. Ada apa kamu nelpon aku sekarang? Setelah lama kamu nyuekin aku. Iya, aku minta maaf. Karena sudah nyuekin kamu dan bikin kamu sedih. Bagaimana kalau malam ini aku ajak kamu makan malam di kafe? Tempat biasa. Aku bisa. Yaudah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Ya udah. Makasih ya sayang.
Jora, buahnya dihabiskan ya? Iya, Bu. Bu, siapa, Bu? Aku takut papa deh, Bu. Nggak mungkin papa kamu datang malam-malam gini. Biar ibu buka ya. Kamu? Kok kamu kesini nggak ngabarin Mbak sih? Setelah Mbak telepon aku kemarin, aku putuskan secepatnya aku kesini, Mbak. Dan sebenarnya aku nggak yakin loh, Mbak, kalau Mbak tuh tinggal di sini. Aku nggak yakin. Sekarang gini aja, Mbak. Mana ada istri seorang pengusaha terkenal, kaya raya, terus tinggal di rumah seperti ini, Mbak. Terpencil lagi. Kamu tuh, udah jangan ngomong itu lagi. Jora, coba kamu masih inget nggak ini siapa? Siapa, ayo? Lupa ya? Om Tio. Om, apa kabar Om? Baik, Kejora. Kamu tuh terakhir kali kita ketemu nih ya, kamu masih kecil tau nggak? Dulu Om pangku-pangku, Om gendong-gendong, sekarang kamu udah gede kayak gini. Cantik lagi. Makasih. Enggak lah, ibunya siapa? Cantik kan anaknya lah. Ya, kamu tuh dasar. Yuk, masuk. Itu ya. Mbak, bentar. Ini Kejora lagi hamil, Mbak. Kapan nikahnya, Mbak? Aduh, Kejora, kamu tuh kok nikah nggak undang-undang Om sih? Wah, nggak bener ini. Ini harus ada resepsi ulang loh, Mbak. Ya kan? Iya, aku udah hamil trimester kedua, Om. Oh, Tapi hamil di luar nikah. Mbak. Jora, kamu masih lemes ya? Ibu antar kamu ke kamar ya? Ya? Ibu. Tio, Mbak mau antar dulu ke Jora ke kamar ya? Iya. Kamu udah duduk dulu aja. Kamu kenapa, Nak? Aku malu, Bu. Malu kenapa? Aku bilang sama Om Tio apa yang terjadi sama aku. Kamu ngapain malu sih? Ibu aja nggak kenapa-napa kok. Udah sayang, kamu jangan banyak pikiran, ya. Kalau kamu stres, nanti imun kamu berkurang terus. Udah, sekarang kamu istirahat. Ya. Udah, Ibu keluar dulu ya. Kasihan om kamu baru datang. Selamat tidur sayang. Saya, Bu. Maaf ya, Yo. Mbak. Ibu udah makan? Sudah, Mbak. Mbak, sebenarnya apa yang terjadi? Mbak minta aku ke sini. Itu ada hubungannya dengan kehamilannya Kejora. Entahlah, Yo. Ya mungkin aku cuma butuh teman bicara aja. Kamu kan adikku satu-satunya. Jadi sama siapa lagi kan Mbak bisa berkeluh kesah? Mbak tahu nggak? Siapa ayah dari bayi yang dikandung Kejora? Mbak kenal? Jadi gini ceritanya. Coba tebak. Siapa? Ini buat kamu.
Alina, kamu kenapa sih? Ada masalah? Ditolong kamu jawab jujur sama aku. Jawab apa lagi? Kamu ada hubungan apa sama Kejora? Dit. Kenapa kamu diem? Kamu bukan laki-laki pengecut kan? Adit, kalau kamu diem itu artinya kamu emang ada sesuatu kan sama Kejora? Kamu suka sama dia? Atau kamu cinta sama dia? Hah? Itu semua terjadi karena kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya, aku memang jatuh cinta pada Kejora waktu kamu koma, Alina. Bahkan, aku sudah melakukan perbuatan yang terlalu jauh dengan Kejora. Jawab, Dit. Alina. Dit, aku mohon kamu jawab jujur. Aku nggak mau ada kebohongan lagi di antara kita, Dit. Jawab jujur. Mungkin ini saatnya aku ceritakan semuanya pada Alina. Alina, aku harus jawab apa? Kenapa kamu selalu curiga sama aku? Selama kamu koma, aku dan Kejora tidak ada hubungan spesial. Aku udah minta sama kamu untuk tolong jawab yang jujur, Dit. Cukup, Alina. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya. Kenapa kamu gak bisa percaya? Hah? Aku mulai capek kamu perlakukan seperti ini. Capek. Capek apa sih, Dit? Capek nungguin aku koma, makanya kamu incar Kejora. Iya. Alina, kenapa kamu selalu membawa orang lain dalam hubungan kita? Kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan kita? Kenapa sih? Kamu selalu mencari masalah? Karena kamu tuh gak pernah terus terang sama aku, Dit. Kamu gak pernah jujur ngasih tahu aku semuanya. Sekarang aku sudah jujur sama kamu. Apa yang ingin kamu tahu? Aku dan Kejora, selama kamu koma, tidak punya hubungan spesial. Sampai sini kamu paham? Aku nyesel datang ke sini. Karena lagi-lagi kamu bohong. Alina. Lepasin. Selama kamu gak jujur sama aku gak akan pernah mau ikut kamu. Alina. Dengerin aku. Aku harus jawab jujur apa lagi sama kamu. Aku sudah katakan semuanya sama kamu. Ya. Saat ini, aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita. Jadi aku mohon, tolong kamu mengerti. Ya. Alina. Ketika Papa Agung meminta aku untuk berbohong, ketika Mama Tias meminta aku berbohong, ketika semua orang menekan aku untuk berbohong, dan sekarang aku sudah berubah jadi orang yang paling jahat. Aku jahat pada kamu, Alina, dengan membohongimu, dan aku juga jahat pada Kejora. Maafkan aku, Alina. Aku gak akan bisa akui perasaanku pada Kejora. Aku yang salah. Aku yang jahat di sini. Astaga, Mbak. Serius, Mbak? Kejora hamil anaknya Adit. Padahal kan Adit udah nikah sama Alina.
Dan sekarang Kejora kena kanker juga. Ya mungkin ini udah jadi garis takdirnya Kejora yo. Tapi Mbak mohon sama kamu ya. Tolong jangan ceritakan ini sama siapapun. Iya Mbak, Janji. janji. Mbak, tapi hubungan Mbak dengan Mas Agung masih baik kan? Hubungan Mbak masih baik sih alhamdulillah. Ya malah kemarin Mas Agung sempat datang ke sini. Minta Mbak sama Kejora untuk balik ke Jakarta tapi Mbak nggak mau. Mbak nggak mau Mas Agung, Mbak Tias, Alina sampai tahu keadaan Kejora yang sebenarnya. Oh iya, usaha kamu yang di Jogja itu gimana ya? Masih? Aduh Mbak, usahaku bangkrut Mbak. Astagfirullah. Makanya Mbak, aku kesini mau minta tolong sama Mas Agung. Aku mau nemuin dia. Lebih baik jangan yuk, ya. Kamu jangan hubungi dia, apalagi minta bantuan sama dia. Aku nggak mau nanti Mbak Tias kena Kejora lagi yuk. Mbak tenang aja. Aku nggak akan masuk ke wilayah pribadi kalian. Ini murni soal kerjaan Mbak. Apapun itu yuk, udahlah. Mbak nggak mau nanti Mas Agung punya celah untuk datang ke sini lagi, nggak mau. Mbak mohon yuk. Ya. Iya.